Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Ahmad Khairan Minan dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Seperti yang kita ketahui, yang kemarin saya sudah jelaskan bahwa mata pelajaran Akidah Akhlak terdiri dari dua. Yang pertama adalah akhlak tasawuf dan juga yang kedua adalah ilmu kalam. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa sih ilmu kalam. Meskipun pada dasarnya teman-teman sudah tahu apa ilmu kalam di kelas-kelas sebelumnya, akan tetapi di kelas ini kita akan lebih memperdalam tentang ilmu kalam. Baik, pertama kita akan mengulas kembali materi-materi di kelas 11, yaitu tentang apa sih ilmu kalam itu. Ilmu kalam secara umum adalah ilmu yang membahas kepercayaan agama dalam bukti-bukti yang logis. Jadi kita sebagai manusia itu dianugerahi akal atau rasio atau otak. Bagaimana sih kita membuktikan bahwa agama ini benar, agama ini salah, itu dibuktikan dengan dalil-dalil rasio atau otak. Itulah yang menjadi dasar dari ilmu kalam. Artinya kita sebagai manusia dituntut untuk berpikir mengenai bukti-bukti adanya agama, bukti-bukti adanya Tuhan. Jadi fokus utamanya di sini adalah rasio atau akal. Baik, pertama kita akan mengenal terlebih dahulu berkenaan dengan pernyataan tokoh-tokoh atau salah satu tokoh ilmu kalam. Beliau adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini adalah salah satu ulama yang filosof yang memiliki pengetahuan tentang filsafat yang cukup luar biasa. Saya dulu mengenal beliau itu di teorinya, teori sejarah, bagaimana sejarah itu akan berputar, mulai dari Islam itu pasti akan jaya dan suatu saat pasti akan hancur dan kemudian akan berjaya lagi. Itu adalah teori sejarah yang terus berputar. Oke, kita singkirkan dulu teori sejarah. Beliau Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah imani berdasarkan dalil-dalil rasio. Oke, jadi akidah Islami itu pasti mempunyai dalil-dalil rasio yang harus dipahami. Contohnya seperti apa? Allah itu esa, Allah itu satu. Tidak mungkin Allah itu dua atau Tuhan itu terdiri dari dua. Karena apa? Ketika Tuhan itu dua, maka Tuhan itu tidak kuasa. Karena pasti Tuhan satu akan memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, Tuhan dua akan memiliki wilayahnya sendiri. Maka secara rasio Tuhan itu harusnya cuma ada satu, karena beliau adalah karena Tuhan adalah yang menguasai segala alam semesta. Paham? Nanti kalau misalkan kurang paham bisa ditanyakan. Kemudian ilmu kalam juga bisa disebut dengan ilmu usuluddin atau dasar dari agama. Jadi ketika kita mau belajar tentang agama, paling tidak kita sudah tahu dasarnya ilmu kalam, tahu dasarnya tentang agama. Kemudian bisa disebut dengan ilmu tauhid atau ilmu ketuhanan atau ilmu keimanan, kemudian ilmu teologi Islam dan lain sebagainya. Intinya adalah ilmu kalam adalah ilmu dasar yang harus dipelajari oleh seseorang sebelum berangkat atau mempelajari ilmu lain, karena di sini adalah dasar dari keimanan itu ya di ilmu kalam. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ilmu kalam adalah sebagai dasar awal atau pondasi awal sebelum mengkaji ilmu-ilmu Islam lainnya. Sebagai contoh, kita tahu bahwa filsafat adalah akar dari segala ilmu. Akan tapi ketika kita mau belajar filsafat, paling tidak kita sudah ada pondasi ilmu kalam terlebih dahulu. Kalau di kita itu ada namanya Asy'ariyah, itu pondasi ilmu kalam kita. Jadi ketika kita sudah belajar filsafat, maka kita seperti masuk pada sebuah hutan yang kita bisa explore itu. Tapi ketika filsafat itu, ketika kita mempunyai dasaran, artinya kita punya tempat kembali. Tapi ketika sampean langsung terjun di filsafat, ibarat sampean langsung masuk hutan, sampean jelajahi dan sampean tidak punya tempat kembali atau dasaran pondasi awalnya itu tadi.
Maka di sini saya tekankan, ketika jenengan nanti akan masuk jurusan filsafat dan sebagainya, silahkan diperkuat dulu tentang dalil-dalil jenengan, dalil-dalil Anda tentang ilmu kalam atau ilmu tauhid yang Anda pegang. Kalau kita di sini ada Asy'ariyah dan lain sebagainya. Asy'ariyah lah kalau kita, Asy'ariyah. Setelah kita membahas tentang apa sih ilmu kalam, paling tidak kita tahu sejarah awalnya. Mungkin sebelumnya sudah dibahas tentang sejarah ilmu kalam itu sendiri. Kalau menurut Prof. Harun Nasution menyebutkan bahwa munculnya ilmu kalam itu dipicu oleh permasalahan politik akibat terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dari Bani Umayyah, sehingga berakibat pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib atau khalifah keempat. Ketegangan atau penolakan Muawiyah terhadap kekhalifahan Ali bin Abi Thalib berujung pada adanya perang Siffin. Perang Siffin yaitu yang kita kenal dengan perang antara Ali dan Muawiyah, yang diakhiri dengan adanya tahkim daumatul jadal atau arbitrase. Nah, dari situlah mulai ada perpecahan di kalangan muslim. Di kalangan muslim terutama khususnya di kalangan Ali. Ada yang setuju terhadap arbitrase atau tetap berada di belakang Ali, itu kemudian lebih kita kenal sekarang sebagai Syiah. Kemudian yang menolak dan mengkafirkan orang yang berada di arbitrase yang kita kenal sebagai Khawarij. Mungkin Syiah sampai sekarang itu tetap ada, yaitu orang yang mengagung-agungkan Ali. Kemudian yang Khawarij, orang yang mengkafirkan, yang mudah mengkafirkan. Hal yang paling mudah ketika kita melihat Khawarij adalah mereka suka mengkafirkan orang di luar golongannya. Jadi itu mulai ada perpecahan yang kemudian ini dianggap sebagai awal mula adanya ilmu kalam. Bagaimana teologi mereka, bagaimana pemikiran mereka itu berbeda. Terutama nanti kita membahas akan dosa besar, konsep mereka tentang dosa besar, konsep mereka tentang akal dan wahyu. Itu banyak sekali perbedaan. Dan itu kita akan bahas di mata pelajaran ini. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa mata pelajaran kelas 12 ini akan berfokus pada karakteristik dan ciri khas pemikiran dari berbagai aliran ilmu kalam. Di antaranya bagaimana aliran ilmu kalam itu menanggapi tentang akal dan wahyu, kemudian dosa besar dan apa pengaruhnya terhadap iman. Apa sih akibatnya dosa besar terhadap iman seseorang itu? Apakah mereka dianggap kafir atau mereka dianggap seperti apa? Itu akan dibahas di bab kedua. Kemudian kehendak dan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatan manusia. Apakah manusia itu sepenuhnya dikendalikan oleh Allah atau manusia punya kehendak sepenuhnya terhadap dirinya sendiri? Itu akan dibahas di bab ketiga. Kemudian tentang kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah kalamullah. Masih kalamullah itu akan dibahas pada bab kelima. Baik, setelah kita mengetahui berbagai pemikiran dan karakteristik dari berbagai aliran ilmu kalam, pada bab-bab terakhir kita akan membahas tentang pemikiran ilmu kalam ulama Nusantara. Di antaranya adalah ada Sayyid Utsman bin Yahya. Kalau tidak salah, beliau itu adalah ulama masyhur di Jakarta. Mungkin kalau gambarnya itu paling kanan kalau kalian lihat. Kemudian sampingnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah orang pertama yang menjadi imam besar di Masjidil Haram. Beliau adalah Imam Nawawi Al-Bantani yang punya karangan kitab yang cukup banyak. Kemudian selanjutnya adalah pemikiran ilmu kalam atau pemikiran kalam Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mungkin kita tahu semua beliau adalah
pendiri dari Muhammadiyah. Ini yang terakhir adalah pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau yang kita ikuti sekarang, yaitu Nahdlatul Ulama. Bagaimana sih pemikiran kalam beliau kemudian yang ditularkan dan kita ikuti di Nahdlatul Ulama, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita akan melihat atau mengetahui kompetensi inti yang harus dicapai. Yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Dimana kita menerima, menjalankan secara baik dan menghargai ajaran kita, ajaran Islam yang kita anut. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Jadi di sini bagaimana kita menumbuhkan sikap sosial, sikap kejujuran. Itu nanti kalau misalkan Bapak memberikan beberapa tugas, harap nanti sikap jujur ini yang harus kita kedepankan, karena memang Bapak tidak bisa memantau kalian secara langsung. Diharap mengerjakan sendiri-sendiri tanpa ada bantuan dari teman-temannya, karena penilaian kalian juga penilaian individu, maka harus dikerjakan secara individu bukan kelompok. Kemudian memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, menanya, berasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan, dan kegiatan dan benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang artinya di sini kalau bisa daya kritis kalian diuji. Kalau bisa setelah Bapak memberikan materi seperti ini, silahkan bertanya, silahkan bertanya sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan Bapak nanti nggak bisa jawab, nanti akan saya pending untuk pertemuan selanjutnya. Kalau memang tidak bisa menjawab, ya nanti kita tanyakan bareng-bareng yang lebih ahli. Kita belajar bersama di sini. Silahkan bertanya, silahkan berdiskusi. Ini bagus sih. Seperti kata teman sampean kemarin, ada yang mengatakan bahwa musyawarah itu bagus Pak untuk menambah wawasan kita. Kemudian menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetik, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Jadi mungkin nanti akan Bapak berikan beberapa tugas berkenaan dengan mata pelajaran ini. Mungkin itu. Yang terakhir, terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan sedikit penjelasan, bukan penjelasan sih, celotehan saya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat berguna untuk kedepannya dan sebagai pengantar dari materi ilmu kalam ini. Oke, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan akal dan wahyu perspektif Mu'tazilah. Apa itu aliran Mu'tazilah? Mungkin udah dibahas di sebelumnya, tapi Mu'tazilah ini lebih berfokus pada pikiran atau akal, rasio dikedepankan. Kemudian Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Kita akan belajar bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.